balik lagi di vlog aku Siti Win. Ahe. Ini vlog aku mau mempodcast seseorang nih. Dia udah kenal aku, atau kita berdua udah kenal lebih dari 8 tahun lah. Nanti kita mau tanya-tanya. Judul podcast kali ini ialah Lebih Dalam Bersama. Siapakah dia? Nanti dikasih tahu ya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, kemudian share dan nyalain loncengnya agar mendapatkan video terupdate dari vlog aku. Selamat menonton. Ini kita mau tanya-tanya nih ya. Judul podcast kali ini ialah Lebih Dalam Bersama Jovi Andika Pratama. Selebgram nanggung bener. Jop, aku mau nanya nih ya. Apa kabarmu gitu kan? Ya sehat, alhamdulillah sehat juga sekarang karena lagi sakit gigi aja. Oh, lagi sakit gigi guys gitu. Terus kesibukan kamu sekarang nih apa sih gitu? Gibah. Sibuk gibah. Enak gitu, gibah, makan tidur gibah, makan tidur gibah. Itu rutinitas. Oh, jadi sibuknya gibah ya sekarang ya? Gibah, kadang ya dosa-dosa kecil lah. Apa sih? Ya nggak ada sih, sibuk kerja aja. Kerja aja. Sambil ya cuma kerja aja. Kerjaan. Nih kita kan berteman udah lama nih ya, udah berapa tahun? Udah 8 tahun ya? 2012 kan kita? 2012 kurang lebih ya, jalan 9 tahun lah jalan. Jalan 9 tahun gitu ya. First impression kamu ke aku tuh gimana sih? Pertama kali kamu ketemu aku tuh gimana? Terus selama berteman dengan aku lebih dari 8 tahun atau mau masuk 9 tahun tuh gimana gitu? Apakah aku tuh orang yang nyebelin atau gimana gitu? Lebih ke apa? Awal-awal sih nggak ada ya, ini kan biasa aja gitu. Nggak maksudnya berarti maksudnya aku apa ya? lebih orang yang baik-baik ya gitu ya. Maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada naruh prasangka yang buruk gitu, walaupun sebenarnya pengen gitu. cuman nggak bisa gitu. Ini nggak mungkin ya, nggak ada pokoknya ya biasa aja sih. Ini temen ya mungkin lebih ke nebak-nebak aja nih orang asik atau enggak gitu. Karena juga mahasiswa baru kan, Iya. tunggu sama senior segala macam. Iyalah kalau itu. Terus selama hampir 9 tahun ini, hal apa yang paling kamu nggak bisa lupain ketika berteman dengan Siti? Apakah dia itu baik atau dia tuh nggak ngasih contekan gitu pada saat kuliah atau apa? Hal yang paling berkesan gitu. Kok ketawa sih? Apa ya, mungkin lebih ke sifat genitmu kali ya, yang dari dulu nggak pernah hilang ya. Makin tua makin jadi, makin jadi. Aku genit ya gitu ya dulu ya. Oh, ternyata aku Tapi genit guys. suami orang jangan diumbar. Aduh, enggak lah gitu kan. Kalau suami orang diumbar mau itu mah pelakor. Sebenarnya tuh kamu tuh orangnya gimana sih, bisa diceritain nggak? Biar teman-teman subscribe aku tuh tahu gitu. Padahal kan kalau dilihat dari looking nih, kalau teman-teman bisa lihat dari muka, ini kalau dari samping mirip Ariel Noah. Wah. Ariel Noah, tapi kalau dari depan nggak mirip sama sekali. Oh, kebetulan sih ngepen. Kamu tuh gimana sih orangnya gitu? Apa ya? Ya, simpelnya sih bisa cuman mas-mas biasa gitu. Mas-mas biasa yang coba meniti karir dan sampai detik ini belum terlihat hilalnya gitu, kedepannya gimana. Itu sih gitu aja. Nggak ada yang istimewa aja. Cuman lebih ke saya suka bergaul gitu. Saya suka cari teman banyak. Suka apa ya? Bisa di mana saya ada gitu, saya pengen punya temen gitu. Itu aja sih. Nggak. Kamu tuh orangnya ngambek kan gak? Atau
Kalau dulu mungkin iya ya. Oh, waktu kuliah iya ya. Nah, kalau kuliah mungkin iya, cuman kalau sekarang mungkin lebih ke karena mungkin dari dulu udah ada pengalaman kayak gitu. Jadi ya sedikit banyak pasti berubah. Karena kan makin tua juga gitu kan. Ya, mesti pemikirannya lebih dewasa ya. Aku lebih dewasa. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan ya. Terus kamu tuh orangnya berbeda nggak sih? Berbeda dalam arti kalau di rumah kamu tuh orang rumahan, terus lebih introvert gitu. Kalau di luar kamu tuh extrovert banget. Kamu tuh beda nggak antara di rumah sama yang di luar gitu? Ya, jelas beda. Kalau di rumah ya, kalau di rumah tuh orang tua selalu beranggapan bahwa apa ya? Kalau merantau itu pilih teman-teman gitu, pilih teman yang baik, jangan mau diajak buat nggak bener. Gitu. Sebenarnya saya nggak, nasihatnya itu kurang tepat aja gitu. Karena sebenarnya saya pengaruh buruknya gitu. Yang ngajakin nggak bener itu saya justru gitu. Jadi sebenarnya nasihat orang tua itu kurang tepat. Mungkin lebih tepatnya berhentilah ngajak anak orang untuk nggak bener. Oke, itu bisa diterima. Contohnya ngajak teman jadi nggak benar tuh contohnya gimana? Sebenarnya ini nggak usah guys contohnya. Semua anak Walton juga udah pada tahu gitu. Oh iya, sekedar info guys ya. Jovi Andika pertama ini teman seperjuangan waktu masuk di ilmu kelautan Unsri ya. Waktu kuliah dulu. Jadi kita berteman tuh udah hampir 9 tahun dan ya pasti udah tahu lah gitu ya sifat dari kita masing-masing. Terus luar dalamnya, busuk-busuknya tuh udah pasti tahu ya. Wow. Wow. Busuk. Oke, kita sambil ngemil gitu. Sambil nyantai-nyantai. Oke. Kamu tuh tipikal orang yang suka ngomong sendiri nggak kalau misalnya lagi ngelamun gitu kan? Oh aku tuh harusnya kayak gini gitu. Atau enggak di depan kaca gitu kamu tuh kenapa sih aku tuh kayak gini, kenapa sih aku berbeda dengan orang lain, oh aku harus kayak gini gitu. Pernah nggak sih di depan kaca atau lagi sendirian gitu ngomong kayak gitu? Pernah, tapi lebih ke bukan ngebandingin diri sama orang lain gitu ya, atau ngerasa kenapa sih saya nggak seberuntung orang lain gitu, bukan nggak gitu, tapi lebih ke evaluasi aja, kayak ya ingat-ingat salahnya saya dulu sama orang lain gitu, punya sikap yang apa namanya nyakitin hati orang lain gitu, lebih ke situ aja. Koreksi gitu ya, koreksi diri sendiri gitu ya, kenapa bisa kayak gitu. Kadang nyesel juga sih pikir kita. Aku juga ngalaminnya juga kok kalau lagi sendirian atau nggak lagi di jalan nih di atas motor suka ngomongin gitu, suka kepikiran sendiri, tiba-tiba kepikiran wah kok aku kayak gini ya gitu ya, kok aku dulu kayak gini ya, kok bisa aku lakuin kayak gitu kan. Kok bisa dulu tuh jahat, kenapa dulu tuh sikap saya kayak Firaun gitu. Contohnya seperti Firaun itu gimana gitu contohnya? Kayak apa ya? Kayak pasti lu tahu dah, pasti tahu itu. Saya nyakitin mungkin dari segi ucapan atau sikap gitu, saya benar-benar nyakitin orang. Dan apa ya? Contohnya kayak waktu lagi marah gitu. Kalau lagi marah tuh menjelek tuh. Itu yang memang saya sesali sampai sekarang. Apa ya? Saya nggak, kalau marah tuh nggak mandang dia perempuan dia laki-laki gitu. Jadi kesannya saya perlakuin sama. Cuman di situ aja sih. Ya. Kamu tuh orangnya introvert atau extrovert? Itu bebas ya, dalam arti entah itu ke keluarga atau teman gitu. Kamu tuh extrovert atau introvert? Kalau sama keluarga mungkin ya introvert gitu, cuma sama teman nggak juga lah. Oh, jadi kalau udah ada teman satu nih, misalnya kamu ada sahabat nih gitu ya, kamu lebih ekstrovert ke teman kamu itu ya atau ke sahabat kamu itu?
lebih membuka diri sama teman daripada sama keluarga ya gitu. Lagi tadi nih ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Kamu tuh kalau di keluarga ada nggak sih satu orang ataupun ya pokoknya tuh ada nggak sih seseorang yang kamu percaya yang bisa kamu ajak ngomong gitu, berbagi keluh kesah gitu, entah itu sama adik, sama keluarga atau sama sepupu gitu. Ada Dong, ada pasti ada. Jadi kamu tuh selalu cerita gitu sama dia apa yang terjadi dalam hidup kamu tuh cerita sama dia gitu. Itu lebih ke apa ya? Apa? Ceritanya percayanya sih nggak sepenuhnya. Jadi nggak semuanya saya bisa ceritain gitu. Oh, disaring dulu ya. Tetap difilter dulu. Filter gitu ya. Tetap difilter. Dan itu ada. Oh, ada ya. Itu pun mungkin masalah yang saya temuin itu paling lebih ke seputar apa ya, kerjaan paling sama keluarga di rumah gimana. Udah sih gitu aja. Kalau urusan pribadi saya nggak cerita. Oh, kalau pribadi lebih ke teman ya gitu ya? Atau enggak juga? Enggak juga. Lebih sukanya coba selesai sendiri. Dipendam sendiri gitu ya? Ya, dipendam sendiri. Sekarang lebih suka mendem sendiri. Dan sebisa mungkin saya coba cari permasalahan solusinya itu dari pengalaman saya dulu gitu. Jadi saya coba renungin, saya dulu pernah di posisi kayak gini, dulu pernah ngambil keputusan apa dan hasilnya gimana. Jadi saya coba pelajarin lagi. Jadi kalau urusan pribadi saya nggak pernah cerita, sebisa mungkin saya pecahin sendiri. Berarti kamu filter dulu ya? Iya, tetap di filter apa yang mau saya ceritain sama dia. Dan itu apa ya? Berarti bisa dibilang nggak 100% percaya kan? Iya. Nih, hal-hal yang bisa bikin kamu marah atau jengkel itu seperti apa? Yang misalnya nih, kamu marah sama orang itu nih. Cuma kalau bagi aku dia tuh cuma main-main, tapi kalau buat kamu itu udah buat kamu marah gitu. Apa tuh? Hal yang bisa bikin kamu marah? Dibentak sama perempuan. Apa? Dibentak sama perempuan. Oh, emang kamu nggak bisa dibentak ya orangnya? Sebenarnya ya ngapain sih pakai dibentak gitu kan, ngomong baik-baik kan bisa gitu. Ya, saya kan juga jalan lagi otaknya gitu kan. Saya nggak bego-bego amat gitu kan, ngapain sih pakai cara bentak segala gitu. Ya misal deh nggak usah begadang gitu, kasih entah itu pacar atau orang tua atau keluarga, nggak usah begadang gitu. Ya bisa sih ngomonginnya baik-baik gitu kan. Ya kenapa mesti dibentak gitu. Ya, saya kan nggak PA gitu namanya, nggak bego. Paling nggak suka dibentak. Nah, tadi bilang begadang kan, apakah masih sama gitu kan? Dulu waktu kuliah kan sering begadang gitu kan. Nah, sekarang setelah lulus terus kerja, apakah masih suka begadang juga sampai pagi atau udah dikurangin gitu? Udah dikurangin, jelas udah dikurangin. Tapi kadang penyakitnya saya susah tidur. Insomnia dong berarti. Ya bisa dibilang gitu. Cuman kalau apa namanya, badan kelewat capek, saya justru nggak bisa tidur. Jam tidur tuh jadi berantakan kalau kelewat capek. Nggak capek ya? Atau lewat dari jam tidur, misal lebih dari jam 12 malam itu saya udah susah tidur. Jadi diusahain sebelum jam 12 itu udah harus tidur baru bisa. Ya kan menjaga kesehatan juga kan. Iya. Terus nih kalau dalam hubungan ya, hal apa yang buat kamu merasa itu sudah kelewatan atau nggak pantas sehingga kamu merasa hubungan ini udah nggak bisa dipertahankan? Banyak sih sebenarnya ya, banyak sebenarnya. Cuman saya ambil kesimpulannya aja kali ya. Yang paling yang nggak bisa dimaafkan itu selingkuh. Selingkuh ya. Soalnya pasti ngulang. Dimaafin pasti ngulang. Dan itu pernah terjadi. Ya pernah. Yes. Pasti ngulang. Ternyata terjawab sudah pemirsa.
hari ini putus, seminggu kemudian udah ada pacar baru. Ya logikanya kan mana ada sih mawar mekar dalam waktu 1 minggu kan? Iyalah kalau Pasti udah PDKT-nya udah lama. Mengaku saja kamu ya. nih Kamu ya kamu. ya kan kita beralih ke apa tentang cinta ya gitu. Kita kan tahu ya, satu kelautan itu tahu kalau Jokowi ini dulu dulu tuh ya suka tebar pesona sama ya kayak gitu lah sama dedek-dedek gemes gitu kan. Nah sekarang ini masih suka sama dedek-dedek gemes nggak gitu? Atau udah nyari yang seumuran gitu atau yang lebih tua dari kamu? Itu pertanyaan macam apa ya? Gimana nih? Sebenarnya bukan tebar pesona ya. Nah, Tapi lebih ke ya saya sebenarnya lebih kalaupun dulu banyak dekat sama adik tingkat ataupun beberapa cewek itu pun karena nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja. nggak sengaja ya. Kok nggak bisa diterima, kagak percaya. Pokoknya nggak sengaja. Nah, terus? Ya. Apa ya? Ya pokoknya nggak sengaja gitu. Pokoknya nggak ada niatan buat wah ada cewek nih gitu. Nah, Suka saya. Pokoknya harus dapat, nggak gitu. oh, Lebih ke ya coba kenalan aja deh gitu. Nggak terlalu ngarep bakal nantinya jadian atau apa tuh nggak. yang penting dideketin dulu aja gitu ya. Yang penting kenal aja dulu gitu. Nih, menyinggung tentang cinta tadi, apakah masih menjalin hubungan dengan yang lama atau yang udah ada yang baru nih? Dia udah ada yang baru. Jangan disinggung di channelmu, nanti dia nonton. Dia nonton. Dia kan nggak tahu channel aku. Oh ya. Oh berarti kamu sekarang statusnya jomblo nih? Ya. Wah nih kalau untuk para winner nih ya, lihat kan kalau dilihat dari looking, wah good looking ini. Habis ini iklan skincare. Ya? Habis ini nanya saya pakai skincare apa. Skincare gitu. Oke. Terus nih lanjut nih pertanyaan nih. Gimana sih cara kamu memaafkan seseorang itu? Misalnya orang itu udah membuat kesalahan yang menurut kamu tuh udah fatal gitu. Gimana cara kamu memaafkan dia? Kalau maafin ya, sebenarnya sih lebih ke sebenarnya maafin tuh mudah sebenarnya, bisa maafin. Cuman kebanyakan orang yang susah itu, dan termasuk saya, itu menerima yang itu perlu waktu. Kalau maafin ya misal ada orang lain yang jahat sama kita nih gitu, ya udah kita bisa maafin saat itu juga. Cuman hal tersulitnya adalah menerima apa yang sudah terjadi, cuman itu aja sih. Jadi cara saya maafin orang itu adalah saya terima dulu. Oh, terima dulu. Iya, saya terima dulu. Ya, saya terima kenyataan bahwa saya pernah disakitin misalnya. Ya, saya coba evaluasi lagi. Mungkin dulu saya pernah kayak gitu sama orang lain tanpa saya sadarin. Atau sadar gak sadar sih gitu. Pernah jahatin orang. Jadi wajar gak sih kalau tiba-tiba ada orang yang jahat sama saya gitu. Ya, dan akhirnya bisa saya maafin dan bisa saya terima. Ya udah sih, jadiin pelajaran aja. Berarti kamu terima dulu ya, terus kamu koreksi dulu. Ya. Apakah aku nih pernah ngelakuin kayak gitu juga sama seseorang atau enggak? Gitu. Ya. Soalnya pasti ada sempat nggak mungkin, atau memang saya yang mungkin tanpa sadar menyodorkan diri untuk disakitin gitu. Ini sakitin aku nih gitu. Tanpa sadar kayak gitu. Kebanyakan kan ya gitu. Ya, benar juga. Nih ya, menurut kamu itu orangnya rapuh, kuat atau sosok kuat di luar atau rapuh di dalam? Gimana sih? Itu tergantung ya. Kalau ada penguatnya, ada sosok yang menguatkan, itu mungkin saya bakal pura-pura sok kuat gitu. Oh gitu.
Tapi kalau kondisinya kayak sekarang gitu ya, jomblo, nggak ada yang menguatkan gitu, ya apa ya, ya rapuh sih sebenarnya gitu. Ya tapi ya tetap apa ya, bingung mau jawabnya gimana yang jadi jawabnya. Ya ada fasenya rapuh, ada fasenya sosok kuat, ada lah gitu. Ada sosok kuatnya, sosok kuatnya tuh ada, rapuhnya juga ada gitu. Tapi kalau kuat beneran enggak juga gitu. Ya gitu ya. Oke. Nih, pernah nggak kamu diselingkuhin atau ditinggal nikah gitu? Tinggal nikah pernah gitu. Tinggal nikah. Sejauh ini yang udah pasti ya Diselingkuhin? 3 kali. Hah? 3 kali ditinggal nikah. 3 kali? 3 kali. Itu waktu kuliah dulu pernah kayak gitu? Iya. Atau udah lulus kuliah kayak gitu? Lulus waktu kuliah itu sekali, sudah lulus 2 kali. Dan kayaknya bakal ada yang keempat. Aku kuat. 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 Kamu ternyata selama ini menjaga jodoh orang ya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Menjaga jodoh orang. Oke, lanjut lagi ya. Saat kamu berada di titik terberat atau terpuruk kamu percaya nggak sih dengan kekuatan doa? Iya, percaya lah. Masih percaya. Soalnya saya bilang percaya karena ya masih beruntung gitu, doa itu belum langsung dikabulin gitu. Bayangin kalau doa langsung dikabulin, begitu juga sebaliknya, kita buat salah langsung diazab gitu. Belum juga sempat berdoa udah diazab duluan gitu. Azab orang yang teraniaya ya. Udah teraniaya diazab pula. Goblok. Aduh. Next pertanyaannya lanjut. Pernah nggak sih kamu kepikiran dengan omongan-omongan tetangga atau keluarga atau warga di sekeliling kamu bahwa kamu tuh ini itulah gitu? Pernah nggak sih? Ya pernah lah, pasti pernah. Nah, cara menyikapinya kamu gimana sih? Pergi jauh-jauh aja dari kampung, merantau nggak usah balik. Iya, kayak aku kan dulu kan pernah kan gitu. Aku pernah ngalamin dulu waktu pas masih kuliah nih. Hah? Teman mama aku tuh nanya gitu kan, anakmu udah lulus belum? Anakku udah lulus nih, kata ini kan ini udah kerja di sini nih, anakku masih kuliah loh, kata mama aku. Nah, jadi aku tuh pernah di situ, jadi kepikiran gitu. Kalau kamu gimana tuh? Ya, Kerja lagi. Sebenarnya semua orang tua itu sama ya sebenarnya. Menurut saya itu kalau mereka ketemu dengan ibu-ibu yang lain, pasti bahasanya kan ke situ. Iya benar. Anak kamu sekarang di mana? Di sini, kerja di mana? Ya menurut saya sih sah-sah aja ya orang tua nanya kayak gitu. Karena memang nggak ada hal lain yang mau diobrolin kali. Benar ya. Ya kali ibu-ibu mau ngobrolin soal kinerja Donald Trump selama menjabat jadi presiden kan nggak mungkin gitu. Iya benar. Gak ada bahan ya Nggak mungkin ada ya, bahan. gitu ya. Kalau ibu-ibu ngomongin gitu bahaya. Gibahin presiden Amerika kan nggak mungkin. Pernah nggak sih kamu mau nyerah dengan keadaan gitu, nggak mau berusaha lagi untuk bangkit gitu, udah deh aku nyerah deh, aku terima takdir gitu, kamu nggak mau merubah takdir itu, pernah nggak? Pernah. Itu gimana tuh? Jadi lebih ke ya balik lagi gitu. Saya renungin gitu, saya pikirin lagi. Introspeksi diri Introspeksi lagi ya? diri lagi gitu. Kayaknya dulu pernah punya pengalaman yang kurang lebih mirip gitu. Tapi faktanya juga masih hidup aja sampai sekarang. Jadi artinya ya sebenarnya kita bisa lewatin gitu kan. Yang penting nggak menyerah gitu aja ya. Kalaupun misal udah terlintas niatan buat bunuh diri gitu, harusnya kan dari dulu kan gitu. Iya. Kenapa baru sekarang gitu?
berarti sebenarnya sanggup saya. Ya udah nggak ditunda aja dah bunuh dirinya gitu. Atau bunuh orang lain aja di pelampiasan gitu. Bisa ya bunuh diri ditunda ya. Atau ada orang bunuh diri kita semangatin gitu kan. Loncat kepala duluan ya mbak, kepala duluan biar enak. Semangatin orang bunuh diri juga. Terus ada nggak pengalaman yang paling membuat kamu tuh terkesan sehingga kamu tuh nggak bisa melupain itu? Misalnya nih, contohnya kamu lulus itu merupakan pengalaman yang paling kamu berkesan di kamu. Ya bisa lulus kuliah itu aja udah berkesan itu. Oh, berarti lulus kuliah gitu ya? Nggak ada hal-hal yang lain gitu yang bikin kamu terkesan dan susah kamu untuk lupain gitu? Biar kelihatan keren aja sih milih itu kali ya. Sebenarnya ada masalah lain yang itu kayak bukan buat konsumsi publik gitu. Tapi yang jelas sih selesai sekolah aja ada bersyukur lah, ada beruntung gitu dapat kesempatan buat lanjut ke apa ya bangku kuliah gitu, bisa ngerasain gitu, udah syukur dah. Kamu percaya nggak sih dengan cinta pada pandangan pertama dulu? Percaya lah. Percaya? Pernah ngalaminnya? Kayak menurut saya hampir semua orang ngalamin. Karena cinta pandangan pertama itu kan lihat fisik pasti. Semua orang pasti kayak gitu. Ya logikanya ada gitu. Siapa sih pengen beli HP murah, second, ya nggak mau COD kan gitu. Pasti lihat dulu. Pasti dilihat Sudah. mungkin atau enggak. Sudah lah, laki-laki yang ngomong terima kamu apa ada yang nggak ada itu, nggak ada. Yang cantik, semua laki-laki itu kayak gitu. Berarti semua cowok itu ngelihat cewek dari fisiknya duluan kan? Iya. Berarti orang yang ada kan biasanya sebagian cowok tuh bilang aku tuh nggak penting fisik, yang penting hati kamu gitu. Ya. Ada kan cowok yang kayak gitu kan biasanya kan? Itu belum dirukiah aja. Kalau ada cowok bilang kayak gitu tuh belum dirukiah aja. Belum dirukiah kayak gitu. Coba ya. ada rukiah itu, nanti kebuka matanya. Tujuh tetap harus cari yang cantik. Menurut dia, semua perempuan harusnya cantik. Cuman kadang standar yang dibuat manusia aja, misal harus bulu matanya lebat gitu, sampai kesini melengkung gitu. Bulu mata anti badai gitu ya. Gimana cara kamu bertahan dengan pekerjaan kamu sekarang? Apakah kamu enjoy aja atau malah terpaksa, atau udah aku nggak mungkin nih kerja di sini terus nih, aku mau cari yang lain? Gimana cara kamu bertahan gitu? Lebih disyukurin aja kali ya, wise. Lebih Bagus disyukurin nih kata-katanya. Karena ya tanpa pandemi ini aja cari kerja udah susah gitu. Iya. Apalagi ini pandemi, jadi tantangan tersendiri mencari kerja. Jadi ya saya mikirnya daripada nganggur, pemasukan juga nggak ada, ya udah suka nggak suka, enak nggak enak, telan aja.